Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Saputro. Di sini saya mau mempresentasikan tugas besar 2 saya tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, pengertian bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, bahasa gaul termasuk jenis bahasa diakronik, yaitu bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Asal mula penggunaan bahasa gaul itu sendiri. Sebenarnya bahasa gaul sudah dikenal sejak tahun 1980-an, dan bahasa gaul ini makin dikenal dan berkembang sejak manusia mengenal teknologi, terutama perkembangan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter pada tahun 2008. Kemunculannya bisa dikatakan fenomenal. Bahasa gaul ini seolah menggeser bahasa Indonesia di kalangan para remaja. Mereka lebih tertarik menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia yang kaku dan baku. Kemudian, faktor yang mempengaruhi para remaja menggunakan bahasa gaul. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama itu ada karena unik. Yang kedua, tidak ingin dibilang ketinggalan zaman. Yang ketiga, karena menyukai. Yang pertama nih, karena unik nih. Bahasa gaul dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan banyak penggunaan dari bahasa gaul itu sendiri. Yang kedua itu tidak ingin dibilang ketinggalan zaman. Remaja yang masih labil dan gemar meniru sangatlah mudah tertular dan memilih menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia dan dengan baik dan benar. Dan kemudian yang ketiga itu ada karena menyukai. Karena bahasa Indonesia yang kaku dan banyak mempunyai aturan, hal ini menyebabkan mereka lebih senang menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri. Dan bahasa gaul ini tidak membosankan. Kemudian ada lagi, cara remaja mengekspresikan bahasa gaul itu sendiri ada dua cara. Yang pertama itu berbicara dengan orang lain. Yang kedua, mengekspresikan melalui media tulisan. Di sini saya jelaskan dari kedua cara para remaja itu menggunakan bahasa gaul itu. Yang pertama ini berbicara dengan orang lain. Cara berbicara dengan orang lain haruslah menggunakan bahasa yang baik dan jelas agar mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Namun, sekarang banyak sekali para remaja yang tidak memperhatikan aturan tersebut. Mereka lebih tertarik menggunakan bahasa gaul ketika sedang berbicara dengan orang lain, baik dengan sesama pengguna bahasa gaul itu sendiri, bahkan bukan dengan pengguna bahasa gaul itu sendiri. Yang kedua itu ada mengekspresikan melalui media tulisan. Jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter sekarang ini sedang marak di kalangan para remaja, di mana penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain. Remaja pada umumnya menggunakan media sosial hanya untuk mengunggah foto dan membuat status. Remaja gaul biasanya membuat status mereka dengan menulis status dengan bahasa gaul yang mempunyai ciri khas itu sendiri. Kemudian next-nya ada contoh bahasa gaulnya. Di sini ada contohnya. Ada 2 contoh yang digunakan para remaja. Maksudnya ada dua contoh yang para remaja itu gunakan, itu dalam bentuk tulisan dan bentuk tulisan. Bentuk tulisan itu yaitu dia mengekspresikan ke media sosial dengan cara membuat status menggunakan huruf-huruf yang sebenarnya bukan tempatnya dan mengirim pesan lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Di sini ada kriteria dari dalam bentuk tulisan itu. Yang pertama ada pemakaian huruf besar dan kecil dan berberantakan dalam satu kalimat. Contohnya kamu. M-nya itu menggunakan huruf besar, terus huruf kecil itu kan tidak baik dan benar. Lagi ngapain? Dia menggunakan huruf besarnya itu malah di tengah gini. Ya itu salah. Dan kemudian dia menggunakan angka sebagai pengganti huruf. Contohnya
angka A diganti 4, gitu. Kamu lagi ngapain, dan angka 9 diganti angka G, huruf G diganti angka 9 dan lain sebagainya. Ini ada menambahkan atau mengurangi huruf dalam satu kalimat. Contohnya untuk kamu, K-nya dihilangkan jadi amul, agi, K lagi, L-nya dihilangin lagi ngapain. Kemudian dalam bentuk lisan, mengganti dengan kata singkatan atau mengganti kata dengan singkatan. Contohnya bucin. Bucin ini sering kali didengar, sudah fenomenal ya, budak cinta artinya. Kalimat tersebut kependekan dari budak cinta, yang kemudian ada kata aku diganti dengan kata gue atau gua. Contohnya adalah gue lagi bosen nih, atau gue lagi lapar dan lain sebagainya. Kemudian ada menambahkan kata belakang kalimat. Contohnya bosen nih, dah, atau lain sebagainya. Banyak contoh yang lain sebagainya. Jadi saya cukup menjelaskan satu atau dua contoh saja. Kemudian pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu. Yang pertama, akan timbul beberapa masalah jika bahasa gaul sering digunakan dalam berkomunikasi. Yang pertama, bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain secara formal. Kemudian bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain mendengarkan kata-kata yang termasuk gaul untuk mengerti maksudnya yang dibicarakan itu sendiri. Bahasa gaul dapat menyebabkan buruknya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja yang akan datang. Mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian dampak negatif jika bahasa gaul sering digunakan, yaitu remaja Indonesia tidak mengenal lagi bahasa baku. Remaja Indonesia tidak mengenal lagi ejaan yang disempurnakan EYD dan lain sebagainya. Kemudian ada remaja Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya lagi. Kemudian ada kesimpulannya. Kata bahasa Indonesia pada saat ini sudah banyak sekali perubahan. Masyarakat Indonesia khususnya pada para remaja sudah banyak kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, perubahan tersebut dikarenakan adanya penggunaan bahasa baru yang mereka anggap sebagai kreativitas. Jika mereka tidak menggunakan, mereka merasa takut dikatakan ketinggalan zaman atau tidak gaul. Salah satu dari penyimpangan tersebut adalah bahasa gaul. Bahasa gaul secara tidak langsung telah mengubah remaja Indonesia untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini menandakan kemampuan berbahasa anak muda zaman sekarang sangat buruk. Memang dalam hal ilmu bahasa ada beragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku biasanya digunakan dalam acara-acara yang formal, tetapi bahasa gaul merupakan bahasa yang gaul yang tidak mengindah. Keberadaan bahasa gaul memang mengancam eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak para remaja yang sudah tidak mengindahkan bahasa Indonesia dan banyak dari mereka yang tidak mengenal bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan saran dari saya ini adalah berlebihan menggunakan bahasa gaul karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan para remaja. Hendaknya dilakukan pemahaman cara mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta mulailah dari diri kita sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Kita boleh menggunakan bahasa gaul akan tapi jangan sampai kehilangan budaya berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan kita dan lambang identitas nasional yang kedudukannya tercantum dalam Sumpah Pemuda Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Terima kasih. Sekian dari saya presentasi tugas besar 2. Mohon maaf atas kekurangan yang banyak sekali menurut saya, kekurangan saat saya presentasikan. Terima kasih Pak Dadi atas pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.